Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan subuh ini kajian kita masih di surat Al-Fatihah ayat 5. Surat Al-Fatihah ayat 5. Kita bahas tajwidnya dulu. Iya, pantobi alif. Tuyanya pakai tasdid. Jadi membacanya itu jangan iya, jangan begitu. Iya, iya, karena perpaduan antara bunyi a dengan ain, gitu. Nah, cuman di situ harus ada semacam perasaan gitu ya. Jadi iya karena bukan karena antara iyaka dengan na'budu itu terpisah. Iyyaka na'budu wa nah, apalagi kalau kanasta itu patung jadinya nanti. Kanisa itu patung. Nah, supaya tidak seperti itu maknanya, makanya di ka itu paling tidak dalam hati ada semacam terpisah dengan nasta'in itu. Wa iyyaka nasta'in gitu. Wa iyyaka nasta'in, bukan wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau kanisa itu patung. Ya paling sedikit aja, Pak. Sedikit. Supaya ada keterpisahan antara iyaka dengan nasta'in. Nasta'in, nah, pada ridli sukun. Ihdinas idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Cuma di sini ada dua model qiraah. Jadi kalau di kita umumnya itu memakai shad ya. Ihdinas. Tapi nanti ada yang menggunakan qiraah yang lain. Nah, ini kan qiraah hafaz ini. Kalau qiraah yang lain itu menggunakan sin. Ihdinas. Nah, itu kalau Bapak menemukan atau mendengar yang membacanya dengan sin, itu tidak salah juga, Pak. Jadi ada sumbernya gitu. Ada sumbernya dari Nabi SAW. Nah, itulah yang disebut dengan qiraah sab'ah itu, Pak. Itulah yang disebut dengan qiraah sab'ah. Nah, cuman kan kalau di kita umumnya menggunakan ketika membaca ihdinas itu hafaz ya. Ya bagusnya menggunakan yang umum di kita itu. Bagusnya begitu aja. biar nanti tidak muncul salah paham atau pertanyaan.
Tapi kalaupun ada yang membacanya dengan sin, ihdinas, itu ada sumbernya. Nah, selama ada sumbernya dan sumber itu pernah terjadi di zaman Rasulullah, tidak mengapa kalau oleh Rasulullah diakui gitu. Ihdinas sira mantabi alif mad badal ya, pol idhar qamariyah, mustaqim mad arid lisukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, kemarin telah kita sampaikan bahwa berdasarkan ayat-ayat yang kita bahas kemarin, para ulama akidah atau yang bergelut di bidang akidah itu membagi tauhid itu kepada 3 atau 4. Pertama adalah tauhid uluhiyah, itu diambil dari kata lillah. Kemudian yang kedua tauhid rububiyah, itu diambil dari kata rabbi. Yang ketiga adalah tauhid asma was sifat, itu diambil dari kata ar-rahman ar-rahim. Dan kalau yang menyebut 4 itu tauhid mulkiyah, itu diambil dari kata maliki yaumiddin. Nah, kemudian di dalam ayat yang kelima ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka. Nah, ini kalau Allah dijadikan sebagai yang kedua, sebagai yang ketiga, sebagai objek lah, iyyaka. Nah, kalau di ayat yang lain itu ada iyaya, fa iyaya ta'budun, nah gitu kan. Itu kalau Allah dijadikan sebagai subjek. Fa iyaya ta'budun, maka kepadaku lah kalian itu harus mengabdi. Kalau di sini itu menggunakan domir ka, bukan domir ya, bukan iya ya, tapi iyaka. Kepadamu na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka, dan kepadamu nasta'in, kami memohon pertolongan. Nah, di sini Pak, kata iyyaka itu didahulukan atau disimpan di awal dari kata na'budu dan kata nasta'in, sehingga redaksinya itu tidak na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, enggak begitu, tapi iyyakanya didahulukan sehingga menjadi iyyaka na'budu. Nah, itu kalau dalam ilmu tafsir itu disebutnya hasr itu, atau qasr, artinya pembatasan. Jadi kalau kata iyyaka disimpan di awal itu memiliki makna pembatasan, sehingga nanti dipahami itu sebagai hanya gitu, hanya kepadamu kami mengabdi, kami beribadah atau kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, nanti akan berbeda maknanya ketika kata iyakanya disimpan di belakang. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, itu nanti akan melahirkan makna yang kabur gitu Pak. Itu akan melahirkan pemahaman ini yang mengakibatkan
perbuatan syirik, Pak. Jadi kalau disimpan di akhir, iyakanya itu begini, kami beribadah kepadamu gitu, tapi beribadah juga kepada yang lain gitu. Kami memohon pertolongan kepadamu, tapi memohon juga pertolongan kepada yang lain. Nah itu kalau kata iyakanya disimpan di akhir. Tapi kalau disimpan di awal itu menjadi hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kita sering sampaikan contoh umpamanya begini, Abah Ridwan itu ganteng lah. Itu kan sebuah pernyataan, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang ganteng yang lain. Tidak menutup kemungkinan yang lain pun ganteng. Tapi kalau bahasanya begini, hanya Abah Ridwan yang ganteng, nah, itu berarti yang lain tidak ada yang ganteng gitu. Kalau menggunakan hanya begitu. Nah di sini pun iyakanya disimpan di awal itu menunjukkan qasr, Pak, pembatasan. Hanya kepadamu, bukan kepada yang lain kami beribadah, kami mengabdi, dan hanya kepadamu, bukan kepada yang lain kami memohon pertolongan. Nah ini kalimat ini, Pak, oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu dijadikan sebagai bangunan uluhiyah dan bangunan rububiyah. Jadi beliau menafsirkan ketika iyyaka na'budu itu merupakan bangunan uluhiyah. Tapi nanti kalau bicara uluhiyah itu sasarannya adalah ibadah, Pak. Sasarannya itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya ukhrawi itu. Kalau bicara na'budu itu. Tapi kalau iyyaka nasta'in, nah itu merupakan bangunan rububiyah. Kemarin kan kita sampaikan rububiyah itu kita mengesahkan Allah dalam hal pendidikan, bahwa hanya pendidikan Allah yang benar. Kita mengesahkan Allah dalam hal pengaturan, bahwa hanya pengaturan Allah yang benar. Kita mengesahkan Allah dalam pemberi rizki, bahwa hanya Allah yang memberi rizki. Nah kalau bicara tentang tauhid rububiyah, nah kalau kenapa ini iyyaka nasta'in itu disebut bangunan rububiyah? Karena ketika kita memohon pertolongan, Pak, itu kita bukan ini ya, ada dua sasaran, Pak. Ketika kita memohon pertolongan kepada Allah ada dua sasaran. Satu, kita itu sedang mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Yang kedua, kita mengharap Allah itu menolong kita gitu. Kita berharap Allah itu menolong kita, dua sasaran. Tapi ketika iyyaka na'budu, kepadamu kami beribadah, sasarannya hanya satu, Pak, satu. Yaitu ibadah kita itu, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu hanya diperuntukkan untuk Allah dan mendapat ridho Allah. Kita tidak mengharapkan yang lain, Pak. Nah makanya para ulama mengatakan begini, harus dipisahkan antara ibadah dengan doa gitu. Walaupun sebetulnya doa itu bagian dari ibadah juga gitu. Harus dipisahkan antara ibadah dengan doa. Ibadah itu nah sasarannya hanya satu, yaitu kepada Allah. Tapi kalau memohon pertolongan sasarannya dua.
Satu, kita ibadah kepada Allah, yang kedua kita mengharap pertolongan Allah. Satu, ibadah kepada Allah, dua, mengharap pertolongan Allah. Makanya ketika kita sholat nih, umpamanya sholat duha lah, kita tidak mengharap kita menjadi orang kaya, Pak. Jangan berharap kita itu dengan ibadah sholat duha itu ingin diberikan kekayaan. Murni aja ibadah, Pak, murni aja sholat duha gitu. Jangan ada embel-embel yang lain gitu. Tahajud itu kan ibadah, murni saja tahajud gitu. Nggak usah ada harapan ingin kaya, ingin gampang rezeki. Karena tadi iyaka itu, tapi berbeda dengan nasta'in. Artinya bahwa nanti setelah sholat duha, setelah tahajud, baru kita berdoa, Pak. Ya Allah, mudahkanlah usaha saya. Ya Allah, berilah saya pekerjaan. Ya Allah, berilah saya rezeki. Sehingga nanti berbeda, Pak. Berbeda. Niat kita tahajud itu akan terpisah dengan niat kita ingin diberi kekayaan. Kan suka ada orang yang dari awalnya sudah berniat, saya erek sholat duha sugan we rizki teh gampang gitu tah. Kan sudah menyimpang itu niatnya, Pak. Saya erek sholat tahajud sugan we nagih hutang teh hasil gitu. Saya erek puasa sugan we cager penyakit teh. Nah, jadi ibadah itu tidak seperti itu. Kalau begitu itu bukan na'budu tapi nasta'in gitu. Jadi kalau ibadah itu harus murni, harus pure, tidak ada embel-embel yang lain. Pokoknya saya itu beribadah melaksanakan perintah Allah dan untuk mendapatkan ridho Allah. Tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya duniawiyah. Jadi na'budu itu merupakan bangunan uluhiyah, sementara nasta'in itu merupakan bangunan rububiyah. Nah, di sini Allah mendahulukan na'budu baru nasta'in. Tidak nasta'in dulu baru na'budu, Pak. Nah, ini bukan sebuah kebetulan gitu. Tetapi di sini ada sebuah pesan, Pak. Kenapa na'budu baru nasta'in? Nah, di sini para ahli tafsir menyimpulkan ini mengisyaratkan bahwa hak Allah harus lebih didahulukan daripada hak kita. Hak Allah harus lebih didahulukan daripada hak kita. Tadi kan kita katakan kalau bicara na'budu itu murni hak Allah. Tapi kalau bicara nasta'in, di situ ada hak Allah, ada hak kita. Hak Allahnya kita minta pertolongan kepada Allah, hak kitanya kita diberi pertolongan oleh Allah. Nah, hak Allah didahulukan daripada hak kita. Dan itu nanti bisa dipraktekkan, Pak, dalam berbagai hal dalam kehidupan kita. Jadi hak Allah itu lebih didahulukan daripada hak kita. Umpamanya nih dalam hal pengelolaan harta, itu kan ada hak Allahnya, ada hak kitanya. Hak Allahnya itu zakatnya, infaknya, sedekahnya. Kalau hak kitanya untuk pengembangan usaha dan untuk kebutuhan kehidupan kita, itu hak Allah didahulukan itu. Atau barangkali ini ketika kita dalam hidup, di dalam sehari-hari,
Kan pasti di situ ada hak Allah, ada hak kita. Ketika mendengar adzan, nah itu kan berarti kan di situ ada panggilan hak Allah. Yang mungkin pada saat adzan itu ada hak-hak yang harus kita penuhi, hak-hak kita yang harus kita penuhi. Nah, dahulukan dulu hak Allah. Sampai ada ulama yang mengatakan begini, ketika seseorang meninggal dunia, ketika seseorang meninggal dunia itu harus dikoreksi antara hutangnya kepada Allah dengan hutangnya kepada sesama manusia. Kalau hutangnya kepada Allah ada, hutangnya kepada sesama manusia ada. Selama dua-duanya bisa dipenuhi, dahulukan dulu hak Allah. Selama dua-duanya bisa terpenuhi. Umpamanya almarhum itu kepada Allah punya hutang. Seperti nazar, Pak. Nazar itu kalau meninggal harus dibayar itu oleh ahli warisnya itu, karena dia sudah bernazar, saya erek merek kamu hajirin 1 juta, lamun saya anu kalau saya sembuh saya mau ngasih ke muhajirin 1 juta. Sembuh tak, tapi udah setahun can bayar-bayar, padahal dia sudah berjanji sama Allah. Kemudian tahun kedua dia meninggal. Nah, kalau ahli warisnya tahu harus dibayar itu. Nah, kalau mencukup, tapi di sisi lain nih dia punya hutang juga kepada manusia, sama lah, bagaimana 1 juta. Nah, kalau seandainya ada untuk bayar ke muhajirin ada, bayar ke orang lain ada, nah itu dahulukan dulu hak Allah. Kan nazar itu kan hak Allah. Tapi kalau seandainya tidak cukup untuk menutupi keduanya, para ulama mengatakan dahulukan saja hak manusia gitu Pak. Jadi kalau ada orang meninggal kepada Allah punya hutang, bernazar ya, kepada manusia juga punya hutang, sementara hartanya tidak cukup untuk membayar hutangnya kepada Allah dan kepada manusia, atau hanya cukup untuk bayar kepada manusia, maka bayar saja kepada manusia. Kepada Allah nanti urusannya di akhirat dengan Allah gitu. Sebab dengan manusia harus diselesaikan, Pak, dengan manusia itu. Jadi di sini kata na'budu dengan nasta'in, na'budu didahulukan baru nasta'in, itu mengandung sebuah pesan bahwa hak Allah didahulukan daripada hak diri kita sendiri. Nah, ikhwanu fiddin arsadakumullah, ketika kita nih membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, di situ sebetulnya ada tahapan-tahapan, Pak, untuk membuktikan bahwa kita itu hanya ibadah kepada Allah dan hanya ibadah kepada manusia. Itu ada tahapan-tahapan. Itu kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Pak, beliau mengistilahkannya itu ada persinggahan-persinggahan. Nah, ini perlu kita pahami, Pak, supaya nanti begini, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tidak ngageleyeng gitu, Pak, tidak ngageleyeng seperti palapah cau palid gitu, tahu ngageleyeng gitunya, diucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tapi kosong dari penghayatan, kosong dari ini daya, dari penghayatan, dari pemaknaan. Cukup banyak itu,
tahapan-tahapan yang harus kita tempuh untuk mewujudkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan kalau hanya diucapkan di lisan gampil, tapi nanti ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dipenuhi kalau kita ingin dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah satunya tahapan yang pertama adalah ikhbat. Ini cukup banyak Pak, ada 50 tahapan mungkin itu. Ada 50 tahapan kalau kita ingin dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Supaya nanti ibadah yang kita persembahkan kepada Allah itu memiliki bobot gitu Pak, memiliki nilai yang mendalam, yang berat. Salah satunya adalah ikhbat. Nah ini ayat yang dikutip ini Pak, ayat yang dikutip diantaranya firman Allah surat Hud ayat 23. Silakan dibuka halaman 224 itu. Halaman 224. Surat Hud. Ayat 23. Halaman 224. Innal ladzina amanu wa amilus solihat wa akhbatu, nah itu, ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus solihat dan beramal soleh. Nah ini Pak, ketika innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, di situ sebetulnya ada isyarat untuk memiliki ilmu Pak. Ada isyarat perintah memiliki ilmu. Jadi kalau saya tafsirkan begini, sesungguhnya orang-orang yang beriman berdasarkan ilmu gitu, atau sesungguhnya orang-orang yang berilmu kemudian diikuti dengan keimanan, wa amilus solihat, dan dia beramal soleh, dia beramal dengan ikhlas. Nah, ikhlas itu merupakan itu Pak, merupakan wujud dari iyyaka na'budu itu. Ikhlas itu merupakan bagian dari tahapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia beramal dengan ikhlas, beramal dengan cerdas, mengikuti sunnah Nabi, beramal dengan keras itu ya, sungguh-sungguh. Kemudian diikuti lagi nih Pak, wa akhbatu. Nah itu kan tidak semua ayat innalladzina amanu wa amilus solihat diikuti dengan perintah yang lain Pak. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum, nah biasa kan begitu. Tapi di sini ada perintah lagi nih, wa akhbatu, dan dia berikhbat ila rabbihim, kepada Rabb mereka. Apa janji Allah? Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah para pemilik surga. Mereka itu sahabat-sahabat surga. Mereka itu para penduduk surga. Hum fiha khalidun, mereka itu kekal di dalamnya. Nah lalu apa ikhbat itu? Ini kayaknya Pak kita mengkaji ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini cukup lama Pak, mungkin bisa 20 kali pertemuan ini. Karena tadi kan tahapan-tahapan untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kan cukup banyak. Jadi ikhbat itu ini Pak,
itu diambil dari kata akhbato, bukan pakai h, pakai kho. Kalau pakai h itu ini habitat itu. Jadi ini kalau pakai h dengan to itu artinya sia-sia. Ini pakai kho kemudian ta, itu artinya ini diambil dari tanah yang rendah, Pak. Akhbata itu artinya tanah yang rendah atau tanah yang stabil. Bisa diartikan tanah yang rendah atau tanah yang stabil. Arti asalnya begitu. Kemudian nanti oleh para ulama, oleh para ahli tafsir dimaknai bahwa ini maksud dengan akhbatu itu satu, yaitu orang yang merendahkan diri ketika beramal solehnya itu kepada Allah. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh kemudian dia merendahkan diri, Pak. Jadi kepada Allah itu wajib merendahkan hati dan juga merendahkan diri. Kalau kepada manusia diperintahkan merendahkan hati, tapi boleh merendahkan diri dalam batas-batas yang wajar, Pak. Saya garis bawahi, dalam batas-batas yang wajar. Sepertinya lamun ayeuna ini adat yang diakui oleh syariat, umpamanya kita ada kumpulan orang lagi ngariung gitu ya, orang tua gitu, lalu kita jalan sambil membungkukkan badan sedikit aja, itu secara adat kan awalnya dari adat, tapi oleh syariat pun dalam batas yang wajar dibolehkan. Yang tidak boleh itu berlebihan. Nah, kepada Allah itu wajib merendahkan hati dan merendahkan diri. Makanya ketika beribadah kepada Allah itu harus dibarengi dengan ini, Pak, dengan merendahkan diri. Kan suka ada orang yang beribadah kepada Allah tapi sambil menyombongkan diri, berzakat gitu, Pak, tapi merasa bahwa dirinya itu orang kaya gitu. Itu kan menyombongkan diri, Pak. Padahal dia itu kan miskin di hadapan Allah gitu. Nah itu, jadi perlu dalam beribadah itu sambil merendahkan diri di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, Pak, yang disebut dengan akhbatu, ini istilahnya ikhbat ini, Pak, berikhbat di hadapan Allah. Yang kedua yang disebut dengan berikhbat di hadapan Allah itu yaitu kita tenang, Pak. Tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tenang ketika bersama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh kemudian diikuti dengan rasa tenang. Kenapa dia tenang? Kalimat berikutnya ila rabbihim, karena dia yakin bahwa dirinya itu sedang bersama Allah. Nah, lahirlah, muncullah ketenangan itu. Walaupun tentu untuk memunculkan ketenangan itu kan perlu latihan-latihan, Pak. Perlu latihan-latihan. Tidak jadi dengan sendirinya. Orang untuk bisa memiliki rasa tenang ketika beribadah kepada Allah itu tidak mudah, Pak. Awalnya mungkin ada kecemasan, kekhawatiran. Saya mere zakat, kira-kira hutang kabayar mualnya gitu. Itu awalnya ada begitu, Pak. Saya ini puasa gering mual gitu, Pak. Ayah awalnya itu kecemasan ada. Kumaha lamun saya sodako motor di Jabal kan cicilan kene gitu. Nah, ada ketakutan begitu.
dan itu perlu dilatih, perlu dilatih. Nah kalau ketakutannya ketakutan yang wajar ya sebagai manusiawi, ya itu tidak mengapa. Tapi kalau ketakutannya yang berlebihan sampai lebih takut daripada takutnya kepada Allah, nah, itu yang tidak boleh, Pak. Itu yang tidak boleh. Nah, orang yang ikhbat itu ketika dia beriman dan beramal solehnya itu diiringi dengan ketenangan, karena dia yakin bahwa dirinya sedang bersama Allah. Kemudian yang ketiga yang disebut ikhbat itu khusyuk, Pak. Khusyuk. Jadi dia beriman dan beramal soleh, kemudian iman dan amal solehnya itu dibarengi dengan kehusuan, Pak. Iya kan hese itu banyak. Yang namanya beriman beramal soleh dibarengi dengan khusyuk itu hese. Nah, cuman dalam tafsiran tempo hari ini, alhamdulillah kita kan ada sedikit keringanan gitu ya. Kalau mengikuti tafsiran Syekh Utsaimin gitu, ketika Allah mengatakan dalam surat apa tuh yang pernah kita bahas itu, bahwa an solatihim fawailul lil musallin alladzina hum an solatihim. Nah itu, Pak. Jadi di situ ada kata-kata an bukan fi. Walaupun di ayat lain itu ada yang menggunakan fi solatihim. Nah, dengan menggunakan kata an itu, Syekh Utsaimin mengatakan bahwa di situ ada sebuah keringanan dari Allah. Dalam arti begini, ketika gitu ya, ketika yang mengganggu kehusuan kita itu di luar sholat, dan hal-hal yang sifatnya lahiriah, bukan hal-hal yang sifatnya batiniah, itu masih dalam batas-batas toleransi, masih dalam tahapan toleransi. Makanya di situ menggunakan kata an, bukan kata fi. Jadi bukan hanya bukan di dalamnya, tetapi di luarnya, sebelumnya atau sesudahnya. Kan suka ada begini, Pak. Ada orang itu ketika beribadah dia ikhlas gitu ya. Dia ikhlas, tapi sesudahnya suka muncul riya tuh, suka muncul perasaan riya. Tadi ke sholat mah ikhlas gitu katanya, tapi ngeusna sok kadang hayang dipuji ku batur tuh. Nah, tadi untuk hal-hal yang seperti itu memang harus dibersihkan, tetapi itulah salah satu hikmah kenapa Allah menggunakan an. Artinya bahwa sanksi yang diberikan untuk an di luar ibadah, di luar sholat katakanlah, itu lebih ringan lebih ringan dibanding dengan sanksi kalau menggunakan fi. Jadi orang yang tidak khusyuk di luar sholat itu masih lebih mending bila dibanding orang yang tidak khusyuk ketika sholat. Kan begini, Pak, orang yang khusyuk itu kan sebetulnya dituntut baik ketika sholat ataupun di luar sholat. Ketika sholat kita dituntut khusyuk, di luar sholat pun harus khusyuk. Khusyuk itu apa sih? Salah satu makna khusyuk itu kan takut, Pak. Orang yang khusyuk di luar sholat, dia takut ketika melanggar aturan Allah. Sehingga kita sering katakan bahwa sholat itu kita harus sampai kepada tingkat spiritual, Pak.
bukan hanya sebatas sholat seremonial gitu. Dari sholat seremonial naik ke sholat spiritual. Dari sholat yang 5 waktu kita tingkatkan bahwa di luar sholat pun kita tetap terkoneksi dengan Allah, tetap nyambung dengan Allah. Kan dina sholat kan orang tara ngalakukeun kesalahan Pak, sugan gitu ke sholat ngahaja gitu ngalakukeun kesalahan kan teu. Kalaupun salah kan tidak sengaja ketika sholat itu. Nah itu kalau diterapkan di luar sholat itu kan bagus Pak. Kalau orang di luar sholat tidak melakukan kesalahan, dan kalaupun melakukan kesalahan itu karena ketidaksengajaannya, nah itulah yang disebut dengan sholat spiritual. Itu begitu Pak. Di dalam sholat dia khusyuk, di luar sholat pun dia khusyuk. Nah itulah yang disebut dengan akhbatu. Jadi yang ketiga itu dia beramal, beriman dan beramal soleh, kemudian dibarengi dengan kekhusyuan, baik di luar ibadah itu, di luar ibadah yang dia lakukan, terlebih-lebih dalam ibadah yang sedang dia lakukan. Nah makanya ada yang keempat ulama yang menafsirkan yang disebut dengan ikhbat itu adalah ikhlas. Ikhlas yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh kemudian dibarengi dengan keikhlasan. Ikhlas itu murni Pak, murni, bahasa mudahnya itu tidak ada campuran sedikit pun yang lain. Ketika ada campuran sedikit saja yang lain, nah itu maka itu tidak ikhlas, tidak murni. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh kemudian dia memurnikan iman dan amal solehnya itu hanya untuk Allah. Nah sekarang di zaman sekarang ini susah sekali Pak, orang beriman beramal soleh itu dengan ikhlas. Godaannya itu berat sekali, besar sekali. Walaupun nih Pak, yang namanya ikhlas itu kerjaannya kerjaan hati Pak. Artinya bahwa orang yang ikhlas itu bukan berarti tidak boleh kelihatan Pak, bukan juga tidak boleh kedengaran orang lain, bukan. Kayak beginilah Pak, bapak-bapak adan ikhlas kan kedengaran ke orang lain, tetap saja kelihatan. Bapak-bapak pergi ke masjid ikhlas, tetapnya ketingali kan ku batur. Atau bapak bayar zakat lah, ikhlas gitu ya, ikhlas. Tapi kan tetap dicatat oleh pengurus zakat, kelihatan juga oleh pengurus zakat kan. Nah jadi yang disebut dengan ikhlas itu bukan berarti tidak boleh kelihatan, bukan berarti tidak boleh kedengaran oleh yang lain, tetapi ikhlas itu kita memurnikan ibadah hanya untuk Allah, niatnya itu tulus itu. Walaupun tentu gitu Pak ya, walaupun tentu berusaha untuk tidak kelihatan dan tidak kedengaran oleh orang lain. Kan kalau dalam bahasa hadisnya itu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu kan begitu. Tapi bukan berarti tidak bisa kedengaran dan tidak bisa kelihatan. Kemudian yang kelima apa nih, yang terakhir yang disebut dengan ikhbat itu adalah lembut Pak, kelembutan. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh kemudian iman dan amal solehnya itu diiringi dengan kelembutan Pak. Kan suka ada Pak orang yang beramal soleh tapi dibarengi dengan kasar gitu. Begini, memberi umpamanya ya, memberi kepada orang lain tapi dibarengi dengan kasar. Kasarnya tidak mesti ucapan Pak, umpamanya memberi tapi sambil merendahkan orang yang diberi gitu.
memberi tapi sambil mempermalukan orang yang diberi gitu Pak. Nah maka di situ perlu kelembutan sama Pak dalam ya gini, dalam membaca Al-Quran itu ya perlu kelembutan itu, dalam sholat itu perlu kelembutan, dalam ibadah-ibadah yang lain pun itu perlu yang namanya kelembutan, bukan kekasaran tapi kelembutan. Nah itu diantara makna ikhbat, dan itu merupakan satu Pak, baru satu itu tahapan untuk sampai ke tingkat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu ikhbat. Hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tahapan pertama ikhbat. Ikhbat itu satu, naon tadi Pak? Kita beriman, beramal soleh dibarengi dengan ketenangan. Kemudian yang kedua beriman dan beramal soleh dibarengi dengan rendah diri. Kemudian yang ketiga dibarengi dengan kehusuan. Keempat dibarengi dengan keikhlasan. Kelima dibarengi dengan kelembutan gitu Pak. Nah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.